Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan sedikit dari Al-Kabiratu As-Sittun, dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60 itu sudah kita bahas sebagiannya, yakni al-jidal wal mira wal ludud. Jidal, debat dan pertengkaran, ya bertengkar, debat diakhiri dengan bertengkar. Disebutkan di sana oleh Al-Imam Al-Zahabi, beliau mengatakan wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kami telah meriwayatkan, maksudnya Al-Imam Al-Zahabi punya sanad sampai kepada Imam Tirmidzi, punya sanad sampai kepada Imam At-Tirmidzi. Makanya beliau mengatakan wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Artinya, cukup bagimu satu dosa. Artinya cukup bagimu terhitung dosa bila senantiasa engkau terus-menerus berdebat, terus-menerus jidal, mukhasiman. Mukhasiman ini jidal yang ini ya, yang membawa kepada pertengkaran, permusuhan. Jadi bukan dialog biasa, jidal tanpa ilmu, bertengkar, bermusuhan. Itu mukhasiman namanya. La tazalu mukhasiman. Cukup bagi kamu berdosa jika senantiasa terus-menerus mukhasiman, bertengkar, ya, debatnya dengan cara bertengkar. Jadi jangan membiasakan, maksudnya di sini jangan membiasakan dikit-dikit debat, dikit-dikit debat, jidal
yang tidak ada penyelesaian, apalagi debat hanya untuk menunjukkan dirinya itu jago bicara, jago ngomong, hanya untuk tampil saja, bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk menonjol, hanya untuk dilihat orang. Nah, ini cukup bagimu sebagai dosa. Wa jaa an Ali radhiyallahu anhu qala innal khusumata laha quhmun. Dan datang dari Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya al khusumah, pertengkaran dalam debat itu, laha quhmun, adalah atau ada atau memiliki kehancuran, yang memiliki kehancuran atau membawa kepada kehancuran. Karena setelahnya Az-Zahabi mengatakan qultu al-quhmu bi dhammil qaf wa fathil ha'il muhammalah hiya al-mahalik. Al-quhmu dengan mendhammah qaf, memfathah ha, artinya adalah al-mahalik, yang membawa kepada kehancuran. Ini bukan berarti, sudah saya sampaikan kemarin ya, bukan berarti dialog dalam agama itu dilarang. Dialog dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran dengan cara dialog bukan berarti dilarang, atau dengan cara mungkin debat dilarang, tidak. Boleh dialog, tapi dengan catatan diberikan garis bawah, diberikan syarat-syaratnya, yaitu apa? Mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan, dan juga bukan yang menang itu adalah yang benar, bukan. Ya, karena menang dalam berdebat belum tentu benar. Menang dalam berdebat, menang dalam dialog belum tentu benar. Oleh karena itu, selain mencari kebenaran, takaran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan ra'yu, bukan hawa, bukan yang menang, itu bukan takaran. Menang debat bukan takaran kebenaran, bukan. Kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, Az-Zahabi mengatakan di sini faslun, pasal, yakni ada pembahasan terpisah, pasal ya, terpisah. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sukhtin hatta yanza'a atau hatta yanzi'a atau hatta yunza'a. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, dan menurut tahqiqnya Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dan juga Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Targhib wa Tarhib. Hanya saja di dalamnya ada sanad yang dhaif. Ada sanad yang dhaif. Al-Iraqi ini gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Iraqi, pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin, ini gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullahu taala. Berarti hadis ini yang dibawakan oleh Az-Zahabi, pasal dari Abu Hurairah tadi dan seterusnya, derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif meskipun maknanya itu sahih. Jadi orang yang berjidal, man jadala fi khusuma, barang siapa yang berjidal di dalam pertengkaran, yakni jidal yang membawa kepada pertengkaran bighairi ilmin, tanpa ilmu jidalnya itu, lam yazal fi sukhtin, maka dia senantiasa berada di dalam kemurkaan, yakni kemurkaan Allah Azza wa Jal, hatta yunza'a, sampai dia selesai, sampai dia mencabut diri dari perdebatan itu. Namun hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Kemudian Az-Zahabi membawakan lagi hadis datang dari sahabat Abu Umamah. Beliau mengatakan, an Abi Humamata radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidali. Thumma tala ma darabuhu laka illa jadala. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah tersesat satu kaum. Satu kaum ini bisa kita maknakan seseorang. Tidaklah tersesat seseorang ba'da hudan, setelah ia mendapatkan petunjuk. Kanu alaihi, setelah ia mendapatkan petunjuk yang ia berada di atasnya, illa utul jadal, melainkan disebabkan ia diberikan jidal, yakni diberikan kemampuan berjidal. Maksudnya apa? Terkadang seseorang itu tersesat disebabkan karena jidal. Seseorang itu tersesat disebabkan karena debat, dialog sama orang yang tersesat, ahli bid'ah mungkin, atau orang-orang kafir. Berdebat, selesai debat tersesat dia. Apalagi kalau debatnya kalah, tersesat terkadang. Yang menang saja bisa tersesat, apalagi kalah. Ya, tidaklah tersesat satu kaum setelah dia mendapatkan petunjuk yang berada di atasnya, melainkan kecuali setelah dia mendapatkan atau melakukan jidal. Dan ini pernah terjadi pada seorang ulama pada waktu itu, kalau tidak salah namanya Abdullah Al-Qasimi. Dulu dia seorang penulis kitab apa itu ya, akidah, dan diulamakan di Saudi dulu. Ya, diulamakan. Kemudian berdebat dengan orang sekuler, dialog ke sana kemari. Lama kelamaan meninggal dunia. Ia meninggal dunia dalam keadaan ateis. Ulama dan punya sebuah karya kitab yang para ulama memberikan tazkiyah pada kitabnya ini. Ahlu sunnah dicukupi dengan kitabnya Abdullah Al-Qasimi, karena sangat bagus sekali kitabnya. Nah, ia membuka debat, membuka jidal kepada orang-orang non muslim tapi mungkin yang bid'ah, yang tersesat ya, seperti dialog terhadap bersama dengan Mu'tazilah, dengan kaum rasionalis, kaum sekuler, orientalis, bahkan berdebat dengan orang-orang kafir sekalipun. Lama kelamaan sedikit demi sedikit berubah akidahnya, berubah manhajnya, dan meninggal dunia dalam keadaan ateis.
nggak mengakui adanya Tuhan. Subhanallah. Ini ma'ruf kisahnya. Antum bisa cek mungkin bisa di Google. Ulama meninggal dalam keadaan ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Ya, kitabnya itu sangat berharga sekali. Ya, sangat berharga, dan ahlu sunnah dicukupi dengan kitabnya itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yaitu terbukti sabda Nabi ini, ma dhalla qaumun, tidaklah tersesat satu kaum setelah ia mendapatkan petunjuk kecuali apabila dia mendatangi jidal, illa utul jadal, ketika dia mendatangi jidal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Oh. Hah? Naam, di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan hadis ini tercantum dalam Sahih Jami' Shaghir. Al-Albani memberikan derajatnya hasan. Dan ayat yang disebut ini, ma darabuhu laka illa jadala, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 58. Naam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum zalatu alimin wa jidalu munafiqin fil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqikum. Kata Nabi, yang paling aku takuti, namun hadis ini derajatnya fi kalam, ya. Naam. Jadi yang paling aku takuti atas kalian, kata Nabi, yaitu zalatul alim, tergelincirnya orang yang alim. Tergelincirnya orang yang alim dan dia tidak sadar atas ketergelincirannya itu. Bahaya itu. Ya, tergelincirnya orang yang alim dan dia tidak menyadari atas ketergelincirannya. Ada musik sebelah. Oh, so. Ya. Kemudian wajidalu munafiqin fil Quran, jidalnya orang-orang munafik tentang Al-Quran. Kemudian wad dunya taqta'u a'naqikum, dan dunia yang bisa memenggal leher-leher kalian. Artinya dunia, perebutan dunia terkadang bisa saling membunuh. Ya, bisa saling membunuh hanya karena perebutan dunia. Dan memang tiga ini berbahaya. Tergelincirnya orang yang alim bisa sesat menyesatkan. Jidalnya orang munafik, yakni orang bodoh terhadap Al-Quran, ini juga bisa sesat menyesatkan. Kemudian yang ketiga, takut akan dunia. Dunia bisa membuat seseorang bisa membuat dua orang manusia saling membunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, datang dari Mu'adz bin Jabal dengan lafaz wa iyyakum wa thalathatun, hati-hati kamu terhadap tiga hal. Iya, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani juga datang dari Mu'adz bin Jabal.
Namun riwayat yang datang dari Ibnu Umar ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rawi Ibnu Umar, riwayat yang datang dari sahabat Ibnu Umar ini dhaif. Ya, riwayat yang datang dari sahabat Ibnu Umar ini dhaif. Karena dan didhaifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mira'u fil Qur'an kufrun. Ini antara dalil ya. Al-mira'u fil Qur'an kufrun. Debat tentang Al-Qur'an artinya debat tentang permasalahan-permasalahan yang sudah qat'i dalam Al-Qur'an, itu maksudnya. Perdebatan tentang permasalahan-permasalahan yang sudah qat'i dalam Al-Qur'an, yang sudah pasti dalam Al-Qur'an, ini adalah kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, tapi dihukumi di sini oleh Al-Dzahabi dengan dhaifun jiddan. Dengan dhaifun jiddan, sangat dhaif sekali. Tapi hadis ini dinukil pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan juga oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Tapi datang dari sahabat Zaid bin Thabit dengan lafaz la tumaru fil Qur'an fa innal mira'a kufrun. Ini lafaznya, dan hadis ini rijaluhu thiqat. Lafaznya la tumaru fil Qur'an, jangan kalian berdebat tentang Al-Qur'an. Fa innal mira'a kufrun, karena sesungguhnya berdebat tentang Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Adapun lafaz Az-Zahabi ini didhaifkan oleh para ulama. Ya intinya tetap tidak boleh, karena memang permasalahan-permasalahan yang sudah qat'i tidak perlu lagi diperdebatkan. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Dan kalaupun seandainya ada perkara-perkara yang belum jelas dalam tafsirnya, masuk ke dalam mutasyabih, maka kita mengikuti rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Dan juga jangan diperdebatkan. Pahami apa yang kita pahami, dan itu yang akan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan diperdebatkan. Ya, jangan diperdebatkan kecuali untuk meluruskan. Karena ada kaum muslimin dari kalangan munafikun tadi, mereka memahami Al-Qur'an tersalah di dalam memahaminya. Maka ini untuk meluruskan diperbolehkan. Dengan niat meluruskan, dan jangan debat juga, tidak boleh debat. Untuk meluruskan apa yang menyimpang dari pemahaman Al-Qur'an. Karena sekarang itu banyak sekali penyimpangan dalam Al-Qur'an, dan memaknai Al-Qur'an itu dengan buruk, dengan makna-makna yang buruk, bahkan memberikan sifat-sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang kurang, sebagai penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian Az-Zahabi mengatakan lagi faslun. Pasal berikutnya beliau berkata yukrahu at-taghyiru fil kalami bitashadduqi wa takallufi as-saj'i bil fasahati wal muqaddimati allati ya'taduha mutafasihuna fa kullu dhalika min at-takalluf al-madhmumi bal yanbaghi ay yaqsuda fi mukhatabatihi li nizamiha jaliyan wa la yuthqiluhu. Dibenci taghyirul fil kalam. Taghyir ini merubah di dalam perkataan, bitasyadduk wa takalluf, yakni bahasa kita apa ya, memelintir dengan membebani dirinya untuk memberikan tafsir, ya, berat membebani diri, takalluf,
bil fasahah, dengan kata-kata fasih, bil muqaddamat, yakni dengan ya apa ya, fasahah. Bahasa kita apa sih yang enak? Di situ apa diterjemahkan? Iya, fasih kan? Difasih-fasihkan gitu loh bahasanya. Tapi untuk memelintir, apa bahasa kita ini? Yang disebut dengan tasyadduq tadi, taghyir fil kalam wa tasyadduq, memelintir perbicaraan, memperbagus kalam untuk mengelabuhi manusia. Oh, bahasa kita kayak, bukan berarti kita retorika tidak boleh ya. Terlalu berlebihan dalam retorika, sehingga bisa merubah makna terkadang, sehingga bisa menjadi pemahaman yang ambigu. Tadinya jelas, bisa nggak jelas, kan banyak seperti itu. Asalnya jelas ini permasalahan, begitu dia bicara diputar-putar bicaranya jadi nggak jelas. Kan ada seperti itu, ada orang yang seperti itu. Awalnya sudah qat'i, pasti orang udah paham, satu kalimat itu udah paham. Karena diputar-putar bahasanya, diliuk-liukkan, ya, sehingga lama-lama orang jadi kabur memahaminya, jadi kabur dan nggak paham, pusing memahaminya. Ini ada orang seperti ini. Ini di makruh yang seperti ini, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sudah panjang kalam, kata-katanya panjang, lama, intinya cuma sedikit, nggak ada intinya, bahkan nggak ada intinya sama sekali, cuma ngomong doang. Ini ada yang seperti itu. Hadza huwa taghyirul kalam wa tasyadduq, bitasyadduq. Iya, difasih-fasihkan, tapi nggak tahu apa maknanya, cuma intinya cuma sedikit. Ini biasanya terjadi pada para politikus. Para politikus kan gitu, ngomongnya luar biasa, melintir sana melintir sini, sampai orang tuh nggak paham bahasanya itu. Diksi-diksinya loh, bahasa mereka pakai diksi-diksinya itu membingungkan, ya, itu bahasa politik. Padahal intinya cuman apa gitu ya. Seperti begini, pengen ngomong tempe aja, itu dipanjangin. Saya ingin makanan yang terbuat dari kedelai gitu, terbuat dari kedelai, kemudian kasih ragi, lalu disimpan, nanti setelah itu digoreng dan menjadi sebuah makanan. Padahal tempe maksudnya. Itu namanya tasyadduq bil kalam, memanjangkan, pada itu cuma satu. Tinggal ngomong tempe aja susah banget gitu kan. Itu maksudnya. Ada yang seperti itu, intinya cuma itu, tapi di retorikanya dipanjangin kalamnya. Ini masuk ke dalam tasyadduq, memfasih-fasihkan bahasa, tapi membuat orang menjadi bingung. Nah, di sini dikatakan oleh Az-Zahabi, fa kullu dzalika minat takalluf, semuanya itu termasuk takalluf, memberatkan diri, al-madhmum, yang tercela. Bal yanbaghi ay yaqsuda fi mukhatabatihi li nidhamihil jaliyah. Akan tetapi, atau bahkan sepantasnya, maksud dari pembicaraannya itu, dia hendaknya mengatur pembicaraan untuk supaya jelas, bukan malah tambah bingung. Wala yuthqiluhu, dan penjelasan itu tidak membuat menjadi orang berat, disebabkan karena penjelasannya tidak membuat orang menjadi berat. Ya, demikian. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan riwayat dalam kitab At-Tirmidzi yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah.
Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu al-baligha, membenci orang-orang yang menyampaikan, minar rijal, ya, membenci orang-orang yang menyampaikan, alladzi yatakhallalu bilisanihi, yang yatakhallal itu yang apa bahasa kita, apa bahasanya yang enak, yang yatakhallal itu kayak sapi ngunyah rumput, itu apa bahasa kita? Yatakhallal bilisani, banyak omong lah bahasa kita tuh, banyak omong, dibagusin maknanya, ya, bilisani kama takhallal baqarah, seperti takhallal baqarah itu artinya sapi mengunyah rumput, ngomong doang gitu. Ngomong doang. Kalau sapi ngunyah rumput kan gitu, ditelan ntar dikeluarin lagi, kunyah lagi, telan keluar, itu namanya memamah biak gitu. Telan dia, ntar keluarin, kunyah lagi, telan lagi, keluarin, kunyah lagi, itu namanya yatakhallalul baqar. Kalau bahasa kita apa? Hah? Iya, mengenyam. Maksudnya begini, dalam rangka bicara loh ya, dalam bicara. Banyak sekali bahasanya. Orang mengatakan, orang ini pandai sekali bicara. Tapi nggak ada intinya gitu. Omong kosong. Bicara banyak tapi omong kosong. Itu Nabi benci yang seperti itu. Ngomong banyak tapi nggak ada isinya. Ya, ngomong banyak tapi tidak ada isinya. Itu yang disebut dengan yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah, mengenyam-ngenyam, ya, seperti dengan lisannya seperti sapi mengunyah rumput. Jadi hati-hati dengan perkataan yang membuat orang menjadi susah atau membuat orang menjadi bingung. Kemudian Az-Zahabi mengatakan lagi, wa ra'ayna fihi aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsaruna al mutasaddiqun fama mutafayhiqun, qala mutakabbirun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa qala haditsun hasan. Kami riwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat denganku majlisnya, yakni paling dekat denganku tempat duduknya nanti pada hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqa, yakni orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik adabnya. Wa inna min abghadikum, dan sungguh orang yang paling aku benci, kata Nabi, wa ab'adikum minni majlisan, dan orang yang paling jauh dariku majlisnya, tempat duduknya, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, atsarsarun wal mutasyaddiqun. Sarsarun ini yakni katsirul kalam, orang yang banyak omong, wal mutasyaddiqun ini adalah tatawilu 'alan nas, yakni
membuat manusia bingung. Ya, mutasyaddiqun membuat manusia menjadi bingung. Sudah banyak omong, bikin manusia bingung. Itu namanya mutasyaddiqun. Wa sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Yang dimaksud dengan mutafaihiqun, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kita telah tahu apa itu sarsarun wal mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun? Qala al mutakabbirun. Nabi mengatakan yang dimaksud dengan mutafaihiqun adalah mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi orang yang paling jauh tempat duduknya dari Nabi adalah yang pertama orang yang banyak ngomong. Banyak ngomong gak ada isinya, tong kosong. Ya, tong kosong, nyaring bunyinya, gak ada kerjanya, gak ada isinya. Ya, dan menunjukkan itu otaknya kosong. Yang kedua, mutasyaddiqun, bicaranya bikin bingung, selalu membuat bingung manusia, bukan tambah menjelaskan, bukan tambah orang menjadi paham, tapi bikin bingung. Nah, ini mutasyaddiqun. Yang ketiga, orang sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Tiga orang ini tempat duduknya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Apalagi untuk memberikan syafaat. Ya, dekat saja tidak, apalagi Nabi memintakan izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada dia, jauh. Ya, jauh. Maka intinya dari sini ya ikhwah, jaga kalam, jaga omongan, jaga lisan. Jangan banyak ngomong, jangan banyak debat, jangan bikin bingung orang, dan jangan sombong. Ya, jangan sombong. Karena ini masuk ke dalam al-kabirah, dosa besar. Dan jangan membuat jangan banyak debat lah. Kalau permasalahan sudah jelas ya sudah, jangan dibikin rancu lagi. Kalau permasalahan sudah jelas ya sudah, tetapkan, jangan bikin orang bingung lagi, jangan. Ya, jangan bikin orang bingung lagi. Karena ada orang-orang seperti itu, ada. Orang-orang seperti itu ada. Permasalahan sudah jelas, sudah beres, dibikin bingung sama dia dengan kata-katanya. Apalagi disebabkan karena syubhat yang ada di kepalanya ini. Orang jadi bingung lagi, besoknya rapat lagi, nggak selesai-selesai, disebabkan karena omongannya. Orang yang seperti ini masuk ke dalam sabda Nabi ini, ya, sarsarun, mutasyaddiqun, mutafaihiqun. Ya, naam. Ini masuk ke dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah agama saja. Masuk ke dalam segala urusan, ya, pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan agama apalagi. Ya. Naam. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa'lam annahu la yadkhulu fi dhamm tahsin alfadhil khitab wal bawa'id idza lam yakun fiha ifrat wa ighrab illa anna al-maqsud minha tahyij al-qulub ila ta'ati Allah ta'ala wa li husni al-lafzi fi hadha atharun zahirun wallahu alam. Dan ketahuilah bahwa tidak masuk ke dalam celaan, ya, memperbaiki lafaz fi dzam, ya, la yadkhulu fi dzam, tidak masuk ke dalam celaan tahsinul alfaz, memperbaiki lafaz, memperbaiki kata-kata al-khitab di dalam berbicara, wal mawa'id, dan di dalam memberikan nasihat, idza lam yakun fiha ifrat, dan tidak apabila di dalamnya tidak dalam rangka untuk meremehkan atau tidak untuk berlebihan, wa ighrab, dan juga tidak membuat orang menjadi asing, menjadi bingung.
illa, melainkan annal maqsuda minha tahyijul qulub, melainkan maksudnya adalah untuk mengena, ya, membuat hati lembut menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membawa hati menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li husnil lafzi fi hadza athar zahirun, dan untuk memperbaiki lafaz dalam permasalahan ini, tentang riwayat-riwayat tentang permasalahan ini zahir, telah jelas, ya, artinya masyru', disyariatkan kita memperbaiki kalam, memperbaiki kata-kata, tidak dalam rangka untuk berlebihan dan juga tidak dalam rangka untuk merendahkan. Yang dicela adalah banyak kata, ya, tapi tidak memiliki arti, hanya sekedar ngomong doang, tong kosong, nyaring bunyinya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, maghrib jam berapa kita? 5 menit lagi. Baik. Di sini ada sedikit tentang al-kabiratul hadiyatu wasittun, dosa besar yang ke-61. Lihat di sana, dosa besar yang ke-61, al-kabiratul hadiyata wasittun, tentang man'u fadlil ma, menghalang-halangi kelebihan air. Artinya menghalang-halangi untuk mengalirkan air. Airnya ngalir tuh, tapi dihalangin karena nggak suka dengan tetangga, nggak boleh dialirin ke tetangga, dia larinya ke tempat yang lain. Nah, ini dosa yang seperti ini. Nggak mau berbagi dengan air, tidak mau berbagi dengan air, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana pendapat kalian in asbaha ma'ukum ghaura, jika air kalian itu menjadi kering, ya, fama ya'tikum, siapa lagi yang akan mendatangi kepada kalian, yang membuat kalian itu, yang membuat air itu datang kepada kalian, ya, dari mata air. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa air itu datangnya dari Allah. Air itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya dari Allah, tidak boleh memiliki hak, artinya menghakim, ini punya saya, tidak. Kalau hak pakai iya, hak pakai iya, tapi untuk hak pembagian itu milik Allah. Nah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyimpan air di dalam bumi? Allah. Siapa yang meletakkan air di lautan? Allah. Siapa yang mengalirkan air ke sungai? Allah. Enggak ada hak bagi manusia untuk menahan-nahan. Tidak ada hak. Ya. Manusia hanya dapat hak pakai, bukan hak milik. Itu untuk air. Itu untuk air. Maka tidak boleh dilarang kita menahan air. Mungkin yang jadi soal adalah seperti kita bertetangga di perumahan, kita bikin sumur gitu kan kita pakai biaya gali sumur sampai puluhan meter atau mungkin ratusan meter, dapat air bagus. Ya. Nah, ini boleh nggak dibagi? Ya kalau memang itu pakai biaya, bilang sama yang minta, tolong ganti biaya. Bukan bayar air, bukan, ganti biaya. Uang lelah menggali sumur. Biasanya itu patungan berapa?
Ya, seperti itu. Kalau seandainya tiap bulannya bayar, ya tiap bulannya bayar mungkin kalau pakai jet pump, pakai listrik, bayar listriknya, bukan bayar airnya, bayar listrik. Karena air itu milik Allah. Siapapun berhak untuk memakainya. Manusia hanya punya hak pakai air. Iya. Dan kita dilarang ketika kita punya air, kemudian orang minta tolong dong, minta air, kemudian nggak ada, padahal kita punya banyak. Kemudian kita bilang nggak ada, itu dosa besar yang seperti itu. Ya, kita punya tong besar gede dan menyimpan, punya simpanan banyak. Ada orang datang minta tolong, minta air bisa sedikit, nggak dikasih sama dia, itu dosa besar. Ya, karena dia bukan hak air, itu bukan hak dia. Dia hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai itu pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu diperhatikan tentang air, karena sebagian mereka tidak paham tentang air. Tidak paham tentang air, bagaimana mereka menggunakannya, dan dianggap itu miliknya sehingga dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Menahan air, ya, apalagi dari kelebihan yang kita punya dari air kemudian kita tahan, ini termasuk dosa besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kal'a. Apa artinya Mas Sugeng? Litamna'u, janganlah kalian menghalangi fadlal ma, kelebihan air, untuk menghalangi tumbuhnya pepohonan atau tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Iya, seperti ini. Apa namanya? Berbagi di sawah gitu ya. Sebagian mereka ditahan untuk supaya sawah ini dosa yang seperti ini. Padahal air bukan miliknya, tapi ditahan supaya tidak mengalir ke sawah tetangga umpama. Ini dosa yang seperti ini. Ya, dosa menahan air untuk mencegah tumbuhnya tanam-tanaman, tumbuhnya pepohonan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ini dosa besar. Azan? Masuk? Azan sebentar. Kita lanjutin dikit baru setelah itu qomat. Belum? Oh iya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Yang tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah. Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dilarang kita menahan kelebihan air untuk menghalangi tumbuhnya tanam-tanaman, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya pepohonan. Ya, dalam hal ini orang yang suka mensabotase air itu orang-orang yang bekerja di kebun atau bekerja di sawah. Itu kadang mereka berebutan air dan saling menghalangi antara satu dengan yang lainnya. Ini dosa besar. Yang kedua, kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kal'ihi, mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah." Terjemahkan Mas Sugeng. Barang siapa menahan kebagian air dan makanan, saya Allah akan menahan anugerahnya dari pada hari kiamat kelak. Naam. Man mana'a fadla ma'ihi, barang siapa yang mencegah, menahan kelebihan airnya, atau fadla kal'ihi, kelebihan makanan, tumbuhan atau apapun yang mereka punya, ya, mana'ahu Allahu fadlahu, Allah akan mencegah, Allah akan menahannya dari keutamaannya, dari berkahnya, dari rizkinya nanti pada hari kiamat. Fadlahu ini bentuknya banyak, rahmatnya, rizkinya, keutamaannya dari Allah itu ditahan.
Ya, itu ditahan. Apalagi kalau kita menahan air. Apalagi kalau kita menahan air. Dan memang demikian ikhwah. Orang yang paling bakhil, abkhalul bakhil, orang yang paling bakhil di atas segala kebakhilan adalah orang yang pelit dengan air. Pelit dengan makanan, pelit dengan yang lainnya mungkin biasa, tapi pelit dengan air coba. Dan dia bukan miliknya, air itu milik Allah, tapi dia pelit dengan air. Ini orang yang paling bakhil, dan tidak ada kebakhilan yang paling tinggi kebakhilannya kecuali orang yang tidak mau berbagi dengan air. Ya, tidak mau berbagi dengan air. Ya, air minum, air mandi, air apapun, air untuk tanaman, air sawah, air sungai atau air kebun, ditahan itu bakhil, orang paling bakhil. Dan bakhil tentang permasalahan itu masuk ke dalam dosa besar, masuk ke dalam dosa besar. Iya, sampai di sini kajian kita karena sudah datang waktu maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore ini bermanfaat. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.